Semangat Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik. Halo Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Suyantari Kumadewi dengan nomor NIM 2020211024 dari Fakultas Ilmu Hukum kelas 1B. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang penggelapan. Nah, tindak pidana penggelapan sesuai bunyi pasal 372 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp900. Topik penggelapan sangat penting untuk dibahas guna untuk mencegah terjadinya kasus ini secara terus-menerus, serta jika ada pelaku yang melakukan tindakan ini agar lebih mudah saat pengadilan untuk dijatuhkan sanksi ataupun hukuman, agar pelaku lebih jerah, sadar, dan tidak akan mengulangi untuk kedua kalinya. Aturan tentang penggelapan menurut KUHP dimulai dari pasal 372, 373, 374, 375, dan 377. Pasal 372, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp900. Pada pasal 373, yakni perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang dilakukan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Menurut pasal 374, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah, untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Menurut pasal 375, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya, selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, menurut pasal 377 yang terakhir, yakni dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374, dan pasal 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan yang diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 KUHP nomor 1-4, yaitu 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. 2. Hak memasuki angkatan bersenjata. 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Yang keempat, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan. Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari penggelapan adalah merugikan pihak yang terlibat, merugikan pihak yang menjadi korban karena kehilangan apa yang harus mereka miliki, serta yang melakukan penggelapan akan segera ditindaklanjuti dan mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan, entah berupa uang tebus dan ditahan dalam penjara dalam kurun waktu tertentu. Nah, semua tindakan yang melanggar hukum sudah diatur dalam undang-undang, mulai dari tindakan yang ringan hingga yang berat sudah diatur dalam hukum. Karena sesuai hukum, ditegaskan kembali, penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Jadi, tujuan dari penggelapan ini adalah memiliki barang atau uang atau jabatan yang ada dalam penguasaannya, yang mana barang atau uang atau jabatan tersebut pada dasarnya adalah hak milik orang lain. Bercermin dari peristiwa di atas, ada baiknya kita tidak boleh merenggut hak orang lain dalam bentuk kepentingan apapun untuk hidup kita sendiri. Karena bukan hanya 1-2 orang saja yang akan merugi jika kasus ini terjadi. Terlebih pada korban-korban yang telah menaruh kepercayaan namun dihancurkan begitu saja. Nah, sekian presentasi dari saya tentang topik penggelapan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada
Santi Om.